Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Nurdi Sarif SSI dalam seri video pembelajaran suhu dan pemuaian. Tetap semangat Ananda, ikuti pembelajaran ini dengan seksama, karena di akhir pembelajaran ini Bapak akan menyajikan soal-soal kuis nantinya. Pada pembelajaran suhu dan pemuaian ini, beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah: pertama, menjelaskan pengertian suhu, menjelaskan prinsip kerja termometer, mampu melakukan konversi satuan besaran suhu, menjelaskan proses pemuaian pada benda, mampu menghitung muai panjang benda padat, dan dapat menjelaskan penerapan pemuaian dalam kehidupan. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan Ananda dapat pahami nantinya. Baiklah, kita masuk kepada konsep yang pertama, yaitu suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah suhu ini mungkin tidak asing bagi Ananda ya. Ananda pernah satu ketika melihat ketika di siang hari terasa panas, kemudian di malam harinya terasa dingin. Nah, ketika kita demam, kita coba dengan indera peraba kita terasa panas, atau ketika berada di pegunungan terasa sejuk. Nah, untuk Ananda ketahui, itu semua berkaitan dengan suhu. Kalau kita definisikan, suhu ini merupakan suatu besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, ini pengertian dari suhu. Jadi suhu itu adalah besaran menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, karena suhu merupakan suatu besaran, tentu dia dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Artinya ada alat ukurnya. Adapun alat ukur dari besaran suhu ini adalah termometer. Nah, satuan internasional yang berlaku untuk besaran suhu adalah Kelvin. Adapun besaran-besaran yang lainnya, Fahrenheit, Celsius, dan Reaumur. Nah, ini pengertian suhu, alat ukur, satuan internasional, dan satuan-satuan yang berlaku dalam besaran suhu. Baiklah, setelah Anda pahami pengertian dari suhu dan alat ukurnya, sekarang kita pelajari. Alat ukur dari besaran suhu tadinya adalah termometer. Suhu sebagai besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda, ini dapat diukur dengan alat ukurnya, yaitu termometer. Bagaimana prinsip kerja dari termometer ini? Nah, untuk Anda pahami, sebuah termometer bahan bakunya terdiri atas, ini yang digambarkan di sini adalah pipa kaca. Jadi pipa kaca yang berbentuk tabung. Prinsip kerja termometer, kita uraikan dulu bahwa komponen-komponen dari sebuah termometer terdiri atas pipa kaca dari tabung termometer. Nah, kemudian ada zat cair yang dapat digunakan di sini, dapat berupa alkohol ataupun raksa.
bisa berupa alkohol ataupun raksa. Nah, alkohol ataupun raksa dalam wujud cair ini adalah zat-zat yang dapat digunakan sebagai zat yang diisikan ke dalam pipa kaca termometer ini. Kenapa zat ini yang digunakan? Untuk Anda ketahui, alkohol ataupun raksa ini adalah dua zat yang peka terhadap perubahan suhu. Dengan perubahan suhu yang kecil, ini akan direspon oleh zat cair ini, alkohol ataupun raksa cair. Baik, kita munculkan semua ilustrasi dari gambar ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi, zat cair ini, alkohol atau raksa, salah satunya ya yang kita gunakan. Misalkan kita pilih raksa dalam wujud cair, kita masukkan ke dalam suatu pipa kaca, sehingga raksa cair ini berada di dalam pipa kaca termometer. Nah, ketika diberikan kalor di sini adalah panas, berupa panas, kontak dengan pipa kaca termometer yang di dalamnya berisikan raksa cair. Nah, keberadaan kalor ini akan menyebabkan raksa di dalam pipa kaca termometer ini akan menerima panas. Panas yang diterima ini akan menyebabkan raksa cair ini akan memuai. Ini ditunjukkan oleh naiknya permukaan cairan raksa di dalam pipa kaca. Artinya adalah dengan adanya peristiwa pemuaian, dalam hal ini adalah memuai volume karena berkaitan dengan pertambahan volume dari cairan raksa yang berada di dalam tabung pipa kaca termometer. Nah, perubahan volume akibat cairan raksa mengalami pemuaian volume karena dia menerima panas atau kalor. Perubahan volume yang diberikan ini menunjukkan nilai suhu benda yang terukur. Nah, jadi untuk Anda pahami, prinsip kerja dari sebuah termometer pada prinsipnya adalah suhu benda yang terukur oleh termometer adalah hasil perubahan volume zat cair yang ada di dalam pipa kaca tabung termometer tersebut ya, perubahan volume zat cair akibat pemuaian volume. Nah, perubahan volume zat cair inilah yang dipandang sebagai nilai suhu benda yang terukur. Silakan Anda pahami, itu prinsip kerja termometer. Jadi sekali lagi, termometer di dalam mengukur suhu benda pada prinsipnya adalah ditunjukkan oleh perubahan volume zat cair yang ada di dalam pipa kaca yang mengalami peristiwa pemuaian volume. Pertambahan perubahan volume zat cair yang ada di dalam pipa kaca itulah yang menjadi ukuran nilai dari suhu benda yang terukur. Baiklah Anda, itu prinsip kerja dari termometer.
Nah, sekarang kita kaji konsep konversi satuan besaran suhu. Suhu sebagai besaran, dia memiliki satuan dari besaran suhu ini. Tadi kalau satuan internasionalnya adalah Kelvin. Ada juga satuan besarannya yang lain, Fahrenheit, Reaumur, Celsius. Nah, untuk mengkaji konsep ini, Ananda perlu memahami rumus termometer X dan Y. Baik, kita ilustrasikan untuk membahas rumus termometer X dan Y yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan konversi satuan besaran suhu. Nah, yang pertama yang perlu Ananda pahami pada konsep rumus termometer X dan Y ini, yaitu istilah titik tetap atas yang diistilahkan dengan titik didih, yaitu suhu di mana suatu zat cair mulai mendidih. Nah, ini menjadi acuan titik tetap atas dari sebuah termometer. Nah, sementara titik tetap bawah ini dikenal dengan istilah titik beku, di mana titik beku ini merupakan suhu suatu zat mulai membeku. Nah, ini menjadi acuan sebagai titik tetap bawah dari sebuah termometer. Nah, untuk termometer Celsius, nilai titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celsius. Sementara titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celsius. Artinya adalah titik didih dari zat cair yang ada dalam pipa kaca itu adalah 100 derajat Celsius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celsius. Nah, kemudian termometer Fahrenheit ini disimbolkan T derajat F ya. Termometer derajat Fahrenheit memiliki titik tetap atas atau titik didih dari zat cair yang ada dalam pipa kaca termometer Fahrenheit ini adalah 212. Nah, ini titik tetap atas dari termometer Fahrenheit dan titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Seterusnya termometer Reaumur, T derajat Reaumur, 80 derajat Reaumur itu titik tetap atasnya dan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Reaumur. Kemudian termometer Kelvin, titik tetap atasnya adalah 373 dan titik tetap bawahnya adalah 273. Nah, ini silakan Ananda pahami ya, titik tetap atas dan titik tetap bawah dari masing-masing termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, adapun rumus termometer X dan Y ini bisa kita tuliskan seperti ini. Tx di sini adalah nilai suhu termometer X. Kemudian Ty ini adalah nilai suhu termometer Y. Tx dikurangi dengan titik tetap bawah per titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Itu akan sama saja dengan nilai nilai suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y dikurangi nilai titik tetap bawahnya dibagi titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Ini adalah rumus yang berhubungan dengan rumus termometer X dan Y yang dapat kita gunakan di dalam menghitung kegiatan konversi satuan besaran suhu.
Baik, kita cobakan dengan contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ahmad mengukur suhu ruangan dengan termometer Celcius, yaitu 25 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan jika Ahmad menggunakan termometer Fahrenheit? Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang berhubungan dengan kegiatan konversi satuan besaran suhu. Nah, kita bisa ilustrasikan soal ini seperti ini. Jadi ya Nanda, dari soal ini ada dua termometer yang kita bandingkan, yaitu antara termometer Celcius dengan termometer Fahrenheit. Nah, ini diilustrasikan seperti ini. Ya. Ini termometer Celcius dan termometer Fahrenheit. Nah, menurut soal, termometer Celcius digunakan Ahmad mengukur suhu ruangan, nilainya adalah 25 derajat Celcius. Jadi 25 derajat Celcius ini adalah nilai suhu yang terukur oleh termometer Celcius. Nah, ditanyakan kalau si Ahmad mengukur suhu ruangan dengan termometer Fahrenheit, berapa suhu ruangan yang akan terukur? Berapa nilai suhu ruangan tersebut kalau dia mengukur dengan termometer Fahrenheit? Nah, kita misalkan nilainya adalah PY. Jadi ini yang mau kita hitung. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus termometer X dan Y tadi, yang ini tadi. Nah, ini berhubungan dengan titik tetap atas, titik tetap bawah dari masing-masing termometer tadi. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ya, kalau termometer Celcius titik tetap atasnya adalah 100 dan titik tetap bawahnya adalah 0. Termometer Fahrenheit titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Nah, ini ya. Jadi makanya tadi Bapak sampaikan, tolong dipahami kembali. Diingat kembali ya, Bapak belakang lagi. Nah, ini tolong dipahami. Nilai dari titik tetap atas dan titik tetap bawah dari masing-masing termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini yang Anda pahami ya. Kembali ke soal yang tadi. Nah, jadi ini yang diketahui dari soal yang diberikan tersebut. Ditanyakan berapa nilai nilai suhu ruangan kalau diukur dengan termometer Fahrenheit. Kita misalkan dengan TY. Jadi yang ditanya adalah TY, berapa derajat Fahrenheit. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus termometer X dan Y yang tadi, yang ini ya. Nah, dari soal TX di sini adalah nilai suhu yang diukur oleh termometer Celcius, yaitu 25 derajat Celcius. 25 dikurangi nilai titik tetap bawah termometer Celcius adalah 0 dibagi titik tetap atas termometer Celcius 100 dikurangi titik tetap bawah dari termometer Celcius, titik bawahnya adalah 0, sama dengan nilai suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y, dalam hal ini adalah termometer Fahrenheit, dikurangi nilai titik tetap bawahnya 32 dibagi selisih titik tetap atas 212 dikurangi titik tetap bawah yaitu 32.
Sehingga operasional matematikanya bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga kita dapatkan nilai nilai suhu ruangan jika diukur dengan termometer Fahrenheit itu adalah 77 derajat Fahrenheit. Artinya Nanda, suhu ruangan yang nilainya 25 derajat Celcius ini setara dengan 77 derajat Fahrenheit. Silakan Anda pahami. Nah, kita coba bahas contoh soal yang kedua. Nah, ini dia. Ibu mengukur suhu segelas air dengan termometer Kelvin, yaitu 298 Kelvin. Berapa suhu segelas air tersebut jika ibu mengukurnya menggunakan termometer Celcius? Nah, sama seperti tadi konsepnya. Dari soal ini, kita membandingkan antara termometer Kelvin dengan termometer Celcius, di mana suhu segelas air jika diukur dengan termometer Kelvin adalah 298 Kelvin. Nah, ini dia di sini nilai suhu segelas air yang diukur oleh termometer Kelvin 298 Kelvin. Nah, kalau diukur dengan termometer Celcius, berapa nilai tersebut? Nilai suhu segelas air itu kita misalkan dengan TY. Nah, Anda ingat kembali ya, titik tetap atas, dan titik tetap bawah dari termometer Kelvin dan Celcius tersebut. Sekali lagi, titik tetap atas ini menggambarkan titik didih dari zat cair yang berada di dalam tabung pipa termometer, ya. Nah, untuk termometer Kelvin, titik tetap atasnya adalah 373, titik bawahnya 273. Dan termometer Celcius, titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius dan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius. Ini semua adalah data-data yang diketahui dari soal yang diberikan, sehingga kita bisa selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus termometer X dan Y. Kita tinggal mensubstitusikan data-data yang diketahui dari soal tersebut. Jadi suhu yang terukur oleh termometer Kelvin, yaitu disimbolkan dengan TX-nya 298, dikurangi titik tetap bawahnya adalah 273, masing-masing dalam Kelvin, ya. Dibagi selisih titik tetap atas dengan titik tetap bawahnya. 373 dikurangi 273, seperti ini. Nah, ini akan sama dengan hasil perbandingan nilai suhu yang terukur oleh termometer Y, dalam hal ini adalah termometer Celcius, TY yang mau dicari, dikurangi nilai titik tetap bawah termometer Celcius 0 derajat Celcius, ini ya. Nah, ini dibagi selisih titik tetap atas terhadap titik tetap bawah dari termometer Celcius. Jadi 100 dikurangi 0, seperti ini. Nah, dengan menggunakan operasional matematika, 298 dikurang 273 ini dapat 25, 303 dikurang 273 dapat 100, ya. Satuan Kelvinnya ini bisa kita
coret, sama dengan TY dikurang 0 derajat Celcius dibagi 100 dikurang 0, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, ini disesuaikan dengan sistem perkalian silang ya. Sehingga kita bisa nyatakan 100 dikali TY dikurang 0, nih, dikali silang, nih, kemudian sama dengan 25 dikali 100. Nah, ini dia. Nah, dengan menggunakan operasional matematika, ini dengan sifat distributif ya, 100 kali TY, 100 TY. Kemudian 100 dikali min 0 itu adalah min 0 sama dengan 25 kali 100, 2500 derajat Celcius. Sehingga kita bisa hitung nilai suhu yang ditunjukkan oleh termometer Celcius, itu TY di sini yang kita simbolkan dengan TY. TY sama dengan 2500 ditambah 0 dibagi 100. Sehingga kita dapatkan nilai suhu segelas air yang diukur oleh ibu tadi adalah di dalam dengan menggunakan termometer Celcius, besarnya adalah 25 derajat Celcius. Jadi Anda 298 Kelvin itu setara dengan 25 derajat Celcius. Baiklah, ini adalah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan konversi satuan besaran suhu dengan menerapkan rumus termometer X dan Y. Jadi sekali lagi Anda, tolong diingat nilai dari titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer Kelvin, Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Karena kita akan menggunakannya di dalam rumus termometer X dan Y dalam menghitung konversi satuan-satuan besaran suhu. Baiklah Anda, kita lanjutkan konsep mengenai pemuaian. Pemuaian ini erat kaitannya dengan suhu. Sekali lagi, peristiwa pemuaian yang terjadi pada benda ini berkaitan dengan suhu benda tersebut. Nah, bagaimana uraiannya? Nah, ini dapat kita ilustrasikan seperti ini. Nah, kita misalkan ini adalah sebongkah benda padat, misalkan sepotong besi. Nah, sepotong besi mula-mula panjangnya adalah LO. Nah, jika sepotong besi ini kita berikan kalor, jadi ada sejumlah kalor, artinya adalah ada panas yang diberikan kepada sepotong besi yang panjangnya LO ini. Nah, kalor berupa panas yang diberikan kepada sepotong besi ini akan menyebabkan partikel-partikel penyusun dari besi akan merenggang. Partikel-partikel penyusunnya akan merenggang sehingga ini membutuhkan suatu struktur ruang yang lebih besar. Akibatnya sepotong besi ini akan memanjang. Seperti ini ditunjukkan ya. Delta L ini menunjukkan pertambahan panjang yang dialami sepotong besi akibat dia menerima kalor atau panas yang diberikan kepadanya. Akibatnya adalah sepotong besi ini mengalami pertambahan panjang menjadi sebesar
LT. Nah, ini yang Bapak uraikan ini adalah proses pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kalor yang diterima benda. Kalor di sini artinya adalah benda tersebut dipanaskan. Ini adalah dia menerima kalor. Benda tersebut menerima kalor. Nah, kalor ini akan menyebabkan struktur susunan partikel-partikel benda merenggang. Nah, ini dikarenakan karena adanya kenaikan suhu. Kenaikan suhu benda ini akan menyebabkan partikel-partikel benda bergetar, kemudian dia merenggang. Akibatnya adalah ruang struktur dari benda tersebut bertambah. Bisa berupa panjangnya bertambah, luasnya bertambah, volumenya bertambah. Nah, ini yang dimaksudkan ruang struktur bertambah. Nah, ketika terjadi pertambahan panjang, luas, atau volume dari benda karena dia menerima kalor, atau dengan kata lain dia dipanaskan tadi, ini dikatakan benda telah mengalami muai panjang. Ini jika kalor yang diberikan, panas yang diberikan pada benda tadi mengalami pertambahan panjang, maka benda mengalami muai panjang. Nah, kalau kalor yang diberikan kepada benda menyebabkan terjadinya pertambahan luas, maka dikatakan benda mengalami muai luas. Kalau volumenya yang bertambah, maka dikatakan benda mengalami muai volume. Jadi tolong silakan Anda pahami kembali, yang dimaksud dengan peristiwa pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat pengaruh kalor. Sekali lagi, silakan Anda pahami keberadaan kalor menyebabkan suhu benda akan naik, ya. Kenaikan suhu akan menyebabkan ruang struktur bertambah karena partikel benda merenggang. Nah, ketika terjadi ruang struktur bertambah, maka pada saat itulah ada pertambahan panjang, benda mengalami muai panjang. Pertambahan luas, benda mengalami muai luas. Pertambahan volume, benda mengalami muai volume. Jadi sekali lagi Ananda, pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat pengaruh kalor atau pengaruh panas yang diberikan. Ya. Nah, suatu peristiwa pemuaian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Khususnya pada benda padat, faktor yang mempengaruhi pemuaiannya, yang pertama adalah panjang awal benda padat itu. Ini LO. Panjang awal artinya panjang sebelum dia mengalami pemuaian. Panjang awal. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi pemuaian benda padat itu koefisien muai panjang. Maksud dari koefisien muai panjang di sini yaitu suatu nilai yang menyatakan pertambahan panjang yang dialami oleh suatu benda ketika terjadi kenaikan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan koefisien muai panjang. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemuaian pada benda padat. Nah, faktor yang ketiga adalah perubahan suhu. Artinya, berapa perubahan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Artinya, ketika suhu benda sebelum memuai dengan suhu benda setelah memuai. Ini yang dimaksud dengan perubahan suhu ini. Nah, ini juga ikut mempengaruhi pemuaian yang dialami oleh benda padat.
Nah, ini adalah rumus muai panjang benda padat. Rumus muai panjang benda padat. Seperti yang diketahui tadi, faktor yang mempengaruhi pemuaian benda padat tadi ada 3 ya, panjang awal, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Sehingga rumus muai panjang benda padat dapat dinyatakan delta L sama dengan LO kali alfa kali delta T. Artinya adalah delta L ini adalah pertambahan panjang yang dialami benda akibat memuai. Ini berbanding lurus dengan ketiga faktor yang mempengaruhi pemuaian tadi. Panjang awal, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Nah, ini rumus pertambahan panjang pada muai panjang benda padat. Nah, kemudian LT sama dengan LO kali 1 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung alfa kali delta T. Ini adalah rumus untuk menghitung panjang akhir, yaitu panjang benda setelah mengalami pemuaian. Nah, ini dia yang ini. Ya. Panjang akhir, panjang benda setelah dia mengalami pemuaian. Dirumuskan panjang awal dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung perkalian koefisien muai panjang benda padat dikalikan dengan perubahan suhu yang dialaminya. Nah, kemudian beta sama dengan 2 kali alfa. Beta ini maksudnya adalah koefisien muai luas dari suatu benda. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika benda menerima kalor atau dia menerima panas, menyebabkan mengalami pertambahan luas, maka dikatakan benda padat tersebut mengalami muai luas. Nah, ukuran dari muai luas ini dilambangkan dengan beta, koefisien muai luas. Nah, adapun koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Sementara gamma ya, simbol ini ada dibaca gamma, ini lambang dari koefisien muai volume. Seperti yang dijabarkan tadi, muai volume dialami benda ketika kalor yang diterima atau panas yang diterima oleh benda menyebabkan pertambahan volume benda tersebut, maka benda mengalami muai volume. Benda yang mengalami muai volume ini akan memiliki koefisien muai volume yang nilainya adalah 3 kali koefisien muai panjang. Silakan Anda pahami. Ini dijelaskan kembali lambang dari rumus muai panjang benda padat. LT melambangkan panjang akhir, LO panjang awal, delta L pertambahan panjang akibat pemuaian, delta T itu perubahan suhu yang dialami akibat pemuaian, beta koefisien muai luas, gamma itu adalah koefisien muai volume, lambangnya masing-masing adalah per derajat Celcius. Dan alfa ini melambangkan koefisien muai panjang. Silakan dipahami Ananda. Untuk Ananda ketahui juga, biasanya muai panjang ini dialami oleh benda-benda padat yang berukuran panjang. Dia berukuran panjang dan berdiameter kecil. Contohnya adalah kayak kabel listrik, ya. Ini kalau dia dipanaskan, diberi kalor, akan bisa menyebabkan kenaikan suhunya yang berimbas kepada terjadinya muai panjang. Nah, untuk muai volume ini biasanya pada zat cair.
ya. Seperti misalkan ketika kita memasak air di dalam panci, biasanya air akan mendidih, akan tumpah dia dari wadahnya. Ini menunjukkan zat cair mengalami muai volume. Muai volume dalam contoh tersebut lebih besar ya dari pemuaian yang dialami pada panci tersebut. Kemudian muai luas ini biasanya pada benda padat yang berbentuk lempengan seperti lembaran seng. Ya. Jadi ini adalah rumus muai panjang benda padat ini semuanya, dan ini adalah lambang-lambang dari rumus-rumus yang dilibatkan pada rumus muai panjang benda padat. Baik, kita lanjut dengan contoh soalnya. Nah, ini contoh soal dari konsep muai panjang pada benda padat. Soal yang pertama, kabel listrik 10 cm memiliki suhu 10 derajat Celcius dan koefisien muainya 0,00017 per derajat Celcius. Hitunglah A. Panjang kabel setelah dipanaskan sampai 60 derajat Celcius. B. Koefisien muai luasnya. C. Koefisien muai volumenya. Dan D. Pertambahan panjang yang dialami kabel akibat mengalami muai panjang. Ini soal yang diberikan. Dari soal ini kita bisa ketahui bahwa 10 cm ini adalah panjang benda, dalam hal ini adalah kabel, sebelum mengalami pemuaian. Makanya ini disimbolkan dengan LO, 10 cm, diketahui. Kemudian memiliki suhu 10 derajat Celcius, yaitu suhu sebelum kabel listrik ini mengalami peristiwa muai panjang. Jadi 10 derajat Celcius itu adalah suhu awal benda sebelum memuai, 10 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga koefisien muai panjang dari kabel listrik, artinya alfanya adalah 0,00017 per derajat Celcius. Ini koefisien muai panjang, itu alfa. Nah, pertanyaannya, panjang kabel setelah dipanaskan sampai 60 derajat Celcius. Jadi 60 derajat Celcius ini adalah suhu akhir T2, yaitu suhu benda setelah mengalami pemuaian. Artinya setelah dia dipanaskan atau setelah dia menerima kalor, kemudian dia memuai, nah itu panjang akhir, disimbolkan dengan T2. Nah, dari data T1 dan T2, suhu awal dan suhu akhir, suhu sebelum memuai dan setelah memuai, kita bisa menghitung perubahan suhu yang terjadi. Ya, disimbolkan dengan delta T sama dengan selisih T2 dikurang T1. 60 kurang 10, 50 derajat Celcius. Ini adalah perubahan suhu yang terjadi dalam proses pemuaian pada benda padat, yaitu kabel listrik di sini. Nah, ini data-data yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan ada ada 4 ya. Yang pertama adalah panjang kabel setelah dipanaskan, berarti LT. Panjang setelah memuai, LT. Dalam sentimeter. Kemudian koefisien muai luas, beta. Koefisien muai luas yang dimiliki benda, rumusnya beta dalam satuan per derajat Celcius. C. Koefisien muai volume, lambangnya gamma
dalam satuan per derajat Celcius. Dan yang terakhir, yang D, pertanyaannya adalah pertambahan panjang kabel. Pertambahan panjang disimbolkan dengan delta L. Delta L ya. Delta L disimbolkan, saya paparkan semuanya. Delta L pertambahan panjang kabel ini harusnya pertambahan panjang dalam lambang delta L ya. Baik, kita uraikan dulu. Dari soal ini, pertanyaan yang A adalah panjang kabel setelah dipanaskan sampai 60 derajat Celcius. Artinya ditanyakan LT. Panjang benda setelah memuai, panjang awal dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Nah, ini dari data yang diketahui semua ini, panjang awal adalah 10 cm dikalikan dalam kurung 1 ditambah koefisien muai panjang diketahui tadi ini, kemudian dikali perubahan suhu yang dialami akibat dalam proses pemuaian ini 50 derajat Celcius dikali 50, sehingga 10 cm dikali dalam kurung 1 ditambah, ini hasil perkaliannya adalah 0,0085, sehingga 10 dikali ini dijumlahkan 1,0085. Kita dapatkan panjang benda dalam hal ini kabel listrik setelah mengalami pemuaian adalah 10,085 cm. Nah, jika ditanyakan koefisien muai luas, tadi sudah dijelaskan di dalam rumusnya ya. Koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Nilai beta adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Sehingga 2 dikali nilai koefisien muai panjang 0,00017 per derajat Celcius. Dikalikan, nah kita dapatkan nilai koefisien muai luasnya. Ini. Nah, kemudian berapa koefisien muai volume? Kita tinggal menggunakan rumus 3 kali alfa. 3 dikali koefisien muai panjangnya. Jadi kita dapatkan 0,00051 per derajat Celcius. Nah, yang ini bukan LT ya, ini harusnya delta L. Simbolnya segitiga, kemudian L, pertambahan panjang yang dialami kabel listrik akibat pemuaian. Delta L sama dengan LO kali alfa dikali delta T. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui di sini tadi semuanya. Kita dapatkan pertambahan panjang kabel delta L, sekali lagi ya, ini bukan LT tetapi delta L, tanda segitiga seperti ini, kemudian L, seperti rumus yang diberikan tadi. Jadi pertambahan panjang yang dialami benda adalah 0,0085 cm. Nah, ini contoh soal penerapan dari rumus muai panjang benda padat. Saya balik lagi untuk soal yang D tadi, yang ini ya. Nah, ini maksud saya tadi, maksud Bapak. Delta L ini adalah pertambahan panjang yang dialami benda padat akibat mengalami muai panjang. LO dikali alfa dikali delta T. Nah, yang ini tadi. Ya, ini delta L ya.
delta L sama dengan LO kali alfa kali delta T, yaitu pertambahan panjang kabel, pertambahan panjang benda akibat mengalami muai panjang. Baiklah, kita lanjutkan. Penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pemuaian dalam kehidupan artinya adalah pemanfaatan dari pemuaian, peristiwa pemuaian ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama bisa kita temukan pada kegiatan pemasangan kabel listrik dalam keadaan kendor di siang hari. Coba Anda perhatikan tiang-tiang listrik PLN itu dipasang kabel listrik, itu agak kendor itu, dalam keadaan kendor gitu, ya. Kenapa dalam keadaan kendor di siang hari? Nah, ini untuk mengantisipasi ketika di malam hari terjadi penurunan suhu sehingga nanti kabel listrik tersebut akan menyusut. Nah, kalau dia menyusut, kalau tidak dipasang kendor, tentu kabelnya akan putus. Nah, seperti itu. Makanya itu, dengan pemahaman dari konsep pemuaian ini, orang menerapkan kabel listrik yang biasa digunakan oleh pihak PLN itu di dalam pemasangannya di tiang listriknya dalam keadaan kendor di siang hari. Ya, Anda ya. Nah, adapun yang kedua, penerapan pemuaian dalam kehidupan yaitu pada kegiatan pemasangan kaca. Pada pemasangan kaca biasanya ini diberi celah pada bingkainya. Sebab kalau tidak diberi celah, ya, ini ketika terjadi peristiwa pemuaian, kaca itu akan pecah nantinya pada bingkainya kalau sekiranya tidak diberi celah. Ya. Nah, kemudian pemuaian dalam kehidupan juga diterapkan pada keping bimetal pada alarm kebakaran. Keping bimetal ini maksudnya adalah yaitu suatu keping yang dibentuk dari dua logam yang berbeda koefisien muainya. Nah, mereka dipadu menjadi satu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ilustrasinya. Jadi ada dua logam A dan logam B. Nah, logam A dan logam B ini di mana nilai koefisien muai panjang dari logam A itu lebih besar dari nilai koefisien muai panjang logam B. Sekali lagi, koefisien muai panjang dari logam A lebih besar dari koefisien muai panjang logam B. Atau dengan kata lain, koefisien muai panjang logam B lebih kecil dari koefisien muai panjang logam A. Nah, dua logam yang memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda ini dipadu menjadi satu. Mereka dipadu menjadi satu. Nah, ini yang dimaksud dengan bimetal ini. Nah, ini adalah salah satu komponen yang dapat digunakan pada alarm kebakaran. Jadi prinsip kerjanya begini. Ketika sebuah bimetal dipanaskan, seperti kebakaran itu kan, panas, suhu naik, ini menyebabkan keping bimetal suhunya naik. Jadi adanya panas, artinya kalor yang diberikan akan menyebabkan suhu bimetal naik sehingga akan menyebabkan terjadi pemuaian. Nah, pemuaian akan mengakibatkan keping bimetal ini akan melengkung
melengkung ke arah logam yang nilai koefisien muainya lebih kecil. Seperti yang Bapak paparkan tadi, keping bimetal B nilai koefisien muai panjangnya lebih kecil dari koefisien muai panjang logam A. Sehingga kalau keping bimetal yang disusun dari dua logam ini dipanaskan, akan menyebabkan melengkung dia ke arah logam B. Jadi posisinya akan seperti ini nantinya. Ya. Jadi silakan Anda pahami, ini beberapa penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Anda, yang terakhir kita cobakan dengan satu contoh soal. Sebuah bimetal disusun dari dua logam, yaitu logam A, koefisien muai panjangnya 0,05 per derajat Celcius, dan logam B, koefisien muai panjangnya sama dengan 0,5 per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, ke arah logam manakah bimetal ini akan membengkok jika bimetal tersebut dipanaskan? Jadi sederhana aja, kita tinggal melihat nilai koefisien muai panjang dari masing-masing logam yang menyusun keping bimetal tadi. Koefisien muai panjang logam A dan koefisien muai panjang logam B. Nah, Anda tentukan mana yang lebih kecil. Tentunya adalah nilai koefisien muai panjang logam A, ya, 0,05 per derajat Celcius. Itu lebih kecil dari 0,5 per derajat Celcius. Nah, oleh karena nilai koefisien muai panjang logam A lebih kecil dari koefisien muai panjang logam B, maka bimetal yang disusun dari dua logam ini kalau dipanaskan tentu dia akan membengkok ke arah logam A. Ya, ke arah logam yang nilai koefisiennya lebih kecil. Baiklah Anda, itulah uraian yang dapat Bapak sajikan yang berhubungan dengan konsep suhu dan pemuaian. Baiklah, terima kasih. Silakan Anda pahami uraian materi yang sudah Bapak sajikan. Tetap semangat, Bapak Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.